Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini, kita akan membahas satu tulisan yang penting banget judulnya. Jangan sehari pun lepas dari bimbingan Roh Kudus. Judul yang cukup kuat ya. Ya, kuat. Jadi misi kita hari ini tuh memahami kenapa sih menurut sumber ini ya, berjalan tiap hari sama Roh Kudus itu krusial banget di tengah tantangan dunia modern, dan gimana caranya. Oke. Kalimat pembukanya aja udah langsung menusuk gitu. Jika tidak bersama Roh Kudus hari ini, maka besok kau bisa terjerat oleh dunia. Nah, ini titik awal kita nih. Iya, dan yang ditekankan langsung di awal itu ini menarik, bahwa dunia ini, ya menurut perspektif tulisan ini, itu bukan tempat yang netral. Oh, bukan netral ya? Bukan, penulisnya merujuk ke 1 Yohanes 5 ayat 19, menegaskan kalau dunia ini ada dalam kuasa si jahat. Nah, ini jadi dasar kenapa bimbingan Roh Kudus itu dianggap kayaknya kebutuhan mendesak, bukan cuma pilihan rohani aja gitu. Oke. Jadi bukan netral, tapi aktif menarik gitu ya. Nah, mari kita lihat nih, tantangan zaman sekarang yang dijabarkan di tulisan itu. Ada beberapa poin utama ya. Pertama, soal ketidakpastian ekonomi global, ini kan sering banget bikin khawatir. Betul, sangat relevan ya. Iya. Nah, teks ini ngingetin kita ke Matius 6, di mana pesannya kan, Bapa di sorga tuh tahu kok apa yang kita butuhin, jadi jangan sampai kekhawatiran itu nguasain kita. Dan kekhawatiran yang berlebihan itu, ya argumennya di sini, itu bisa jadi pintu masuk tarikan duniawi. Fokus kita jadi geser gitu, dari percaya sama Tuhan jadi ke usaha sendiri melulu. Tepat. Terus, yang kedua, ada juga dunia yang rasanya, terus bergejolak ya. Konflik, bencana, terus nilai-nilai yang kayaknya serba kacau. Iya, bikin cemas ya. Wajar sih kalau cemas. Tapi penulisnya mengutip Yohanes 16 ayat 33, buat ngingetin kalau Yesus itu udah mengalahkan dunia. Jadi ada perspektif kemenangan di situ. Itu pengingat penting sih di tengah arus berita negatif yang kayaknya nggak ada habisnya ya. Betul. Nah, selanjutnya, daya tarik dunia yang fokus ke, pemuasan diri. Glamor, kesenangan sesaat, validasi semu. Gitulah. Yang kelihatan menggiurkan di permukaan ya. Iya. Teks ini merujuk ke 1 Yohanes 2 ayat 16, bilang kalau semua itu asalnya dari dunia, bukan dari Bapa. Lalu, ada juga soal penipuan, bahkan yang, pakai kedok rohani, Wah, ini juga penting. diambil dari 2 Korintus 11 ayat 14, bahwa iblis pun bisa menyamar. Artinya kita perlu waspada, perlu punya discernment. Penekanan di kedok rohani ini menarik ya. Berarti tantangannya bukan cuma dari luar, tapi bisa juga dari dalam lingkaran yang kita anggap aman. Perlu hati-hati banget. Setuju? Dan terakhir, realitas kelemahan fisik, ya, seiring usia. Kekuatan berkurang, mungkin penyakit datang. Tapi di sini ada harapan dari 2 Korintus 4 ayat 16. Meskipun manusia lahiriah kita merosot, manusia batiniah kita bisa terus diperbaharui. Jadi kalau dirangkai ini, gambaran yang dikasih itu adalah kita ini terus-menerus menghadapi tekanan dari luar dan kerapuhan dari dalam. Nah, tanpa pegangan yang kuat, menurut tulisan ini ya, gampang banget kita goyah, cemas, terus kehilangan arah. Iya. Ini nguatin argumen awal tadi kalau dunia itu secara aktif menarik kita gitu. Oke, lalu apa dong solusi intinya menurut teks ini? Ya tentu aja, berjalan setiap hari dalam bimbingan Roh Kudus. Kuncinya ada di Yohanes 16 ayat 13. Ayat kuncinya ya. Iya, apabila roh kebenaran itu datang, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus ini diposisikan sebagai penolong yang dijanjikan Yesus. Dia yang nuntun, ngingetin firman, ngasih kekuatan. Konsekuensinya, kalau kita abai, kata penulisnya nih, iman jadi kering, gampang disesatin, dan hati kita jadi lebih condong ke dunia. Nah, ini nih relevansinya buat Anda para pendengar. Di tengah semua ketidakpastian dan tarikan yang tadi udah kita bahas, kebutuhan akan pemandu itu jadi nyata banget kan? Iya, betul. Nah, tulisan ini nawarin Roh Kudus tuh bukan cuma sekedar konsep teologi, tapi sebagai navigator praktis harian Anda. Jawaban langsung buat tantangan-tantangan tadi. Oke, jadi bukan cuma teori ya, tapi praktis banget. Nah, selain hubungan pribadi sama Roh Kudus, ada juga langkah praktis tambahan yang disaranin. Pertama, soal sikap hati. Percaya dan berserah penuh sama kehendak Tuhan. Sikap hati ya. Iya. Ini dikaitin sama janji di Yeremia 29 ayat 11 tentang rancangan damai sejahtera. Ini penting nih.
Jadi bukan pasrah yang pasif gitu ya, tapi penyerahan diri yang aktif yang didasari kepercayaan. Betul sekali. Kedua, tindakan konkret. Tekun dalam persekutuan dan doa. Penulis ngingetin momen Pentakosta itu kan terjadi pas jemaat lagi tekun bareng-bareng. Oh iya, di Kisah Para Rasul ya. Iya. Dan juga kita didorong buat berbuat terus-menerus dalam roh, sesuai Efesus 6 ayat 18. Jadi ada aspek komunitasnya juga ya. Ada banget. Lalu yang ketiga, menjaga komunikasi. Terus-menerus bicara sama Tuhan lewat doa. Bukan sekedar ritual ya, tapi sebagai relasi yang hidup, yang membentuk dan nguatin kita. Yang menarik memang, gimana solusi-solusi ini saling terkait ya. Ada iman personal, percaya, berserah, terus ada dukungan komunal, persekutuan, dan komunikasi intim, yaitu doa. Iya, 3 pilar gitu ya. Bisa dibilang gitu, semuanya ini dilihat sebagai cara aktif buat memelihara hubungan yang vital dengan Roh Kudus di tengah kesibukan hidup kita. Oke. Jadi kesimpulan utama dari pendalaman kita atas tulisan ini, dunia memang penuh tarikan, tapi ada penuntun ilahi yang tersedia, yaitu Roh Kudus. Kuncinya ada di kesadaran kita untuk nggak bersandar pada kekuatan sendiri, dan ya menolak tergiur sama tawaran dunia. Tepat sekali. Dan penekanan pada komunikasi serta penyerahan diri itu diperkuat lagi dengan kutipan dari Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Janji yang kuat ya. Iya, ini janji pegangan yang ditawarkan dalam teks ini. Pegangan di tengah badai istilahnya. Oke. Nah, sebagai penutup nih, kami ingin ajak Anda semua merenung sejenak dengan pertanyaan ini yang muncul dari diskusi kita. Mengingat tantangan dan solusi yang dipaparkan dalam tulisan ini, seberapa sering sih Anda secara sadar melibatkan Roh Kudus dalam keputusan dan langkah Anda sehari-hari? Pertanyaan reflektif yang bagus. Ya, semoga ini jadi bahan refleksi pribadi buat Anda ya. Sampai jumpa di sesi pendalaman berikutnya.